Ya, harapan untuk pemangkasan suku bunga oleh The Fed Amerika Serikat ini makin dekat ya. Hal ini lantaran didukung oleh beberapa data ekonomi terbaru Amerika Serikat yang telah rilis dan sesuai harapan para pelaku pasar. Kabar baik optimisme penurunan suku bunga Amerika Serikat ini tentu memberikan dampak positif bagi beberapa instrumen investasi, baik untuk Indonesia maupun pasar global. Nah, langsung saja kita bahas selengkapnya dalam inflasi Amerika Serikat turun. Kabar baik apa buruk? Kita boleh cek faktanya ya di slide yang pertama. Ya, Amerika Serikat baru saja mengumumkan data inflasi, di mana data inflasi negara tersebut ini melambat menjadi 2,9% secara tahunan pada Juli 2024. Ini terendah sejak 2021. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi periode Juni yang mencapai 3%. Menurut laporan Departemen Tenaga Kerja pada Rabu kemarin, indeks harga konsumen meningkat 0,2% di bulan Juli secara bulanan. Dan tidak termasuk makanan dan energi, inflasi inti tercatat 0,2% mantuman dan tingkat tahunan sebesar 3,2%. Data inflasi mengkonfirmasi perlambatan ekonomi Amerika Serikat. Indeks harga produsen Amerika Serikat meningkat lebih rendah dari yang diharapkan pada Juli karena biaya jasa turun paling banyak dalam hampir 1 tahun di tengah tanda-tanda berkurangnya daya penetapan harga bagi bisnis, bukti berkurangnya tekanan inflasi yang memperkuat harapan penurunan suku bunga pada September mendatang. Berdasarkan laporan Biro Statistik Tenaga Kerja Departemen Tenaga Kerja, indeks harga produsen Amerika Serikat naik tipis 0,1% secara mantuman pada Juli dan angka tersebut lebih rendah ya dari perkiraan ekonom yang disurvei oleh Reuters sebesar 0,2%. Secara tahunan PPI naik 2,2% setelah naik 2,7% pada Juni. Nah, melandainya data-data ekonomi Amerika Serikat ini mendorong harapan pemangkasan suku bunga The Fed makin dekat. Jadi menurut CME Fed Watch Tool, ini pasar saat ini melihat peluang 36% dari penurunan suku bunga sebesar 50 basis point oleh The Fed begitu ya pada bulan September dibandingkan dengan 50% sebelumnya rilis data CPI Amerika Serikat. Nah, kabar baik optimisme penurunan suku bunga Amerika Serikat ini tentu memberikan dampak positif bagi beberapa instrumen investasi baik untuk di dalam negeri maupun pasar global. Apa saja kita boleh cek di slide berikutnya. Ya. Kalau kita lihat tentu aja ini yang pertama ada saham begitu ya. Beberapa saham di sektor yang rentan terhadap kabar mengenai suku bunga adalah sektor perbankan, properti, lalu ada juga teknologi. Nah, 3 sektor ini biasanya akan merespon positif atas optimisme pemangkasan suku bunga The Fed. Untuk saham di sektor perbankan sendiri ada BBCA, kita lihat BBRI, BMRI, lalu ada BBNI, ada juga BBTN, BNGA, NISP dan juga BRIS dan lain-lainnya begitu. Sedangkan untuk saham di sektor properti terdapat CTRA, BSDE, lalu Pawon, SMRA, ASRI, APLN dan juga masih banyak lainnya. Nah, untuk saham di sektor teknologi juga terdapat Goto, Buka, MTEK, lalu ada WIR, MTDL, MKAS, dan juga lainnya. Nah, sedangkan untuk emas ini biasanya juga akan ikut merespon positif terhadap optimisme penurunan suku bunga The Fed. Akan tetapi setelah rilisnya data PPI dan CPI Amerika Serikat, ini justru harga emas terperosok selama 2 hari beruntun. Hal tersebut terjadi usai harga emas mencatat penutupan harga emas tertinggi pada perdagangan 12 Agustus 2024 di level 2.472 US dollar per troy ounce. Namun hingga perdagangan kemarin pukul 9:14 harga emas tercatat masih menguat 0,13% di level 2.451 US dollar per troy ounce. Nah, selanjutnya kita juga akan melihat ya pengaruh turunnya suku bunga Amerika Serikat terhadap bunga indeks dolar Amerika Serikat dan juga imbal hasil obligasi Amerika Serikat di slide berikutnya. Seperti apa kalau kita lihat pergerakannya ya. Dengan optimisme pemangkasan suku bunga tentu akan menjadi kabar kurang baik bagi investor dolar Amerika Serikat. Akan tetapi setelah rilisnya data-data inflasi Amerika Serikat, indeks dolar Amerika Serikat justru menguat 0,01% pada penutupan perdagangan Rabu kemarin di level 102,56. Hingga perdagangan siang hari ini pukul 12, indeks dolar Amerika Serikat masih melaju di level 102,92. Sementara itu imbal hasil obligasi Amerika Serikat melanjutkan pelemahannya selama 4 hari beruntun. Usai rilisnya data-data inflasi Amerika Serikat, imbal hasil obligasi yang 10 tahun juga terus melandai. Hingga perdagangan Rabu kemarin, imbal hasil obligasi Amerika Serikat 10 tahun ini melemah 0,83% di level 3,82%. Namun pada perdagangan siang tadi, imbal hasil obligasi Amerika Serikat berada di level 3,95%. Selanjutnya kita akan melihat lagi nih pergerakan rupiah dan batu bara di slide berikutnya seperti apa.
Kalau kita lihat, optimisme pemangkasan suku bunga Amerika Serikat ini benar-benar membawa berkah ya bagi pergerakan rupiah dan perdagangan pada hari Rabu kemarin. Rupiah ini menguat signifikan 0,98% di level 15.675 rupiah per US dollar. Hal ini mendorong keyakinan para pelaku pasar bahwa rupiah ini mampu kembali ke level 15.500 rupiah per US dollar. Dan pada pembukaan perdagangan kemarin, rupiah juga dibuka menguat 0,48% di level 15.600 rupiah per US dollar. Dan pada perdagangan hari ini per pukul 11 siang tadi ya, rupiah juga menguat 0,19% ke level 15.720 per US dollar. Nah selanjutnya kalau kita lihat, optimisme pemangkasan suku bunga Amerika Serikat biasanya akan mendorong penguatan terhadap batubara juga. Hal ini karena melemahnya dolar Amerika Serikat, mendorongnya harga batubara dapat lebih murah begitu ya dibeli dengan mata uang asing lainnya. Akan tetapi justru harga batubara melandai 2 hari beruntun pada penutupan perdagangan Rabu kemarin. Harga batubara di pasar spot jatuh 1,07% di level 148,4 US dollar per ton. Dan selanjutnya kita juga akan melihat nih harga untuk komoditas minyak mentah dunia. Di slide berikutnya kita lihat seperti apa pergerakan Brent dan juga WTI. Ya, minyak mentah dunia WTI dan juga Brent ini juga akan diuntungkan begitu ya dalam pemangkasan suku bunga The Fed. Jadi murahnya dolar Amerika Serikat akan mendorong permintaan bagi pemegang mata uang lainnya. Akan tetapi ini berbeda jauh dari batu bara, harga minyak baik WTI maupun Brent justru terkoreksi. Jadi pada perdagangan Rabu, harga minyak mentah dunia WTI terprosok begitu ya 1,75% di level 76,98 US dollar per barrel. Penurunan tersebut menjadi penurunan selama 2 hari beruntun. Namun hingga perdagangan Kamis, harga minyak mentah WTI ini menguat 0,22% di level 77,15 US dollar. Sementara itu pergerakan minyak mentah dunia Brent pada Rabu juga ikut tergelincir ya 1,15% di level 79,76 US dollar per barrel. Dan penurunan tersebut menjadikan penurunan minyak Brent selama 2 hari beruntun. Namun pada perdagangan Kamis, harga minyak Brent menguat tipis 0,16% di level 79,89 US dollar per barrel. Ya pemirsa, itu tadi dampak jika terjadi pemangkasan suku bunga oleh The Fed terhadap beberapa instrumen investasi baik untuk Indonesia maupun pasar global. Tentu kita berharap ya jelang pengumuman resminya suku bunga The Fed ini benar-benar dipangkas begitu, dan kalau kita lihat agar pelaku usaha juga dapat melakukan investasi lalu juga ekspansi maupun juga buyback saham.